Om Swastiastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat berjumpa dengan Leanom di Bali Taman Sekar Channel. Kali ini Leanom akan meneruskan seri perjalanan Kongres Nasional pertama Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau yang seputar itu. Pada kesempatan ini Yanom akan menceritakan atau menjawab lebih tepatnya pertanyaan dari salah satu dari dua orang kader yang melakukan wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021 yang lalu itu, yang menanyakan apa perbedaan Kongres dengan Mahasabha. Ya, sebelum lanjut, mari berikan dukungan kepada Lianom dengan subscribe di channel Bali Taman Sekar ini. Ini cerita ininya begini. Pada tanggal 20 Agustus yang lalu itu, ada dua orang kader dari KMHDI Kota Denpasar yang mewawancarai Liano. Satu kader laki-laki namanya Mang Adi, dan satunya lagi kader perempuan namanya atau nama panjangnya Gena. Kebetulan kedua orang kader KMHDI Kota Denpasar ini sebelumnya adalah kader di Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Salah satu pertanyaan yang membuat kaget ya, agak tercenak dikit gitu dia. Nah, pada saat itu adalah mengapa kegiatan itu diberi nama Kongres dan bukan Mahasabha, dan kemudian yang selanjutnya disebut dengan Mahasabha. Adik-adik, beli dan mbok sekalian, di balik tercengang itu sebenarnya Tiang juga merasa senang ya, karena setelah 29 tahun Kongres itu berjalan, akhirnya ada juga yang menanyakan hal ini, dan itu adalah kader dari KMHDI yang masih muda. Tiang pun jadi ingat bahwa istilah Kongres dan Mahasabha ini sudah dibahas dulu pada saat bagaimana mewujudkan organisasi ini. Ya. Lagi yang sampaikan bahwa berkenaan dengan KMHDI ini, Liano bukanlah pencetus ide awal wadah KMHDI ini atau wadah bersama mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ini di seluruh Indonesia ini, tapi Liano adalah yang membidani sampai terwujudnya. Jadi boleh dikatakan Liano lah yang menjadikan KMHDI ini ada. Niki sudah pernah Liano sampaikan di Semeton di KMHDI Jogja menjelang Bapak Presiden Joko Widodo menghadiri Mahasabha. Niko sudah Liano sampaikan di sana. Beli dan Mbok serta adik-adik sekalian di seluruh Indonesia. Jadi pada kesempatan ini Tiang perlu menyampaikan bahwa mengapa disebut Kongres pada kegiatan pertama itu, antara lain pertimbangannya adalah karena ini merupakan suatu pertemuan yang baru pertama kali dilaksanakan bagi mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, bagi para mahasiswa yang ada di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Organisasi dari atau wadah-wadah mahasiswa Hindu Dharma Indonesia itu baru ada di tingkat perguruan tinggi di berbagai provinsi, di berbagai kampus, baik negeri maupun swasta.
keadaan dari mahasiswa Hindu pada saat itu sudah tentu sangat berbeda antara provinsi satu, antara perguruan tinggi satu dengan lain. Itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu pada saat itu, sehingga itu membentuk suatu cara pikir ya, kemudian trikaya parisudanya itu cara berpikir, cara kata dharma. Nah, dengan pertimbangan seperti itu ya, dan ide untuk membentuk wadah nasional ini sudah berjalan cukup lama, kalau tidak salah tahun 1981 atau 86 itu yang beliau ingat ya, yang dengar dari diskusi itu. Maka dicobalah berdiri, mudah-mudahan sepakat demikian, karena beberapa kali dicoba kongres dilakukan itu ternyata tidak bisa jalan. Baru pada tahun 93 ini, setelah terbentuk Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana, itu kongres ini bisa berjalan. Dengan pertimbangan seperti itu, maka kongres ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertemukan seluruh wadah mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang ada di perguruan tinggi. Ada yang berbentuk unit kerohanian mahasiswa, ada yang berbentuk forum dan sebagainya dari seluruh Indonesia. Nah, apakah yang di sana akan melebur ataukah apa, kemudian bagaimana nanti namanya, prosesnya, kemudian apa namanya, ini yang akan dibahas. Makanya ini disebutlah kongres. Jadi kongres ini semacam perwakilan dari atau utusan dari wadah-wadah mahasiswa Hindu Dharma di perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas, berdiskusi, bahkan berdebat ya. Ini seru sekali terjadi di Kongres Nasional pertama ini di Universitas Hindu Indonesia di Denpasar, di Tembau. Itu apakah sepakat nanti bentuk melebur menjadi satu wadah bersama. Nih, dan Astung harus sekali ya, dengan segala kesederhanaan, segala keterbatasan ya, mungkin di bagian lain nanti di seri lain dia cerita, dengan tidak ada satupun menteri yang hadir ya. Ya. Tapi dari kementerian ada ya. Akhirnya sepakat pada tanggal 3 September tahun 1993, itu hari Jumat, mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang hadir pada saat Kongres Nasional pertama ini menyepakati nama wadah itu adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang disingkat KMHDI. Mengapa nama ini mungkin kita akan bahas di kesempatan lain, di video yang lain. Nah, kalau Mahasabha itu adalah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam anggaran dasar dari KMHDI, yaitu wadah yang disepakati ini untuk forum pertemuan tertinggi selanjutnya, dan tidak lagi membahas nama wadah. Jadi dalam Mahasabha itu yang dibahas adalah program kerja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, kemudian pokok-pokok pikiran dan pergantian pengurus. Jadi lebih tepatnya Mahasabha dalam konteks ini adalah suatu suatu forum penyegaran yang disiapkan dengan sangat matang dan dihadiri oleh delegasi-delegasi dari KMHDI yang dirancang ada di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten, dan kemudian ada di kampus-kampus. Nah, demikian yang membedakan antara Kongres dan Mahasabha ini. Jadi bisa dikatakan Kongres itu ya, Lianom akhirnya juga menelusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kongres itulah pertemuan besar perwakilan dari organisasi atau wadah. Organisasi atau wadah ini bisa organisasi profesi, bisa organisasi sosial, bisa organisasi politik ya, atau bisa organisasi budaya, ekonomi. Itu untuk membahas dan memutuskan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu. Sebagai gambaran adalah yang paling mudah diambil contoh, yaitu Kongres Nasional Pemuda. Kongres Nasional Pemuda Indonesia itu dilakukan, yang berkesan sekali dalam catatan sejarah kita adalah
kongres pertama pada tahun 1926. Pada kongres tersebut, pemuda-pemuda seluruh wilayah di Indonesia itu hadir. Ya, ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong lain-lain ya. Di sana hadir, di sana membahas bahwa menyepakati, kemudian ya membahas dan menyepakati, mengambil keputusan bahwa pemuda Indonesia itu bergerak di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Di politik tidak. Itu dalam catatan yang lihat Om dapatkan. Dan yang penting lagi pada saat tahun 1926 itu adalah tidak ada peleburan. Jadi tetap namanya adalah Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi dan sebagainya. Ya. Kemudian di sana juga tidak ada bentuk nama baru, misalnya pemuda belum. Ya. Kemudian kita mengetahui bahwa kemudian ada Komite Nasional Pemuda Indonesia, itu jauh di belakangnya. Beli Mbok dan adik-adik sekalian, sahabat sekalian, pemerhati dari organisasi mahasiswa Hindu, organisasi Hindu, yang dicontohkan kemudian di sana juga adalah bahwa ada kesepakatan tentang dilaksanakannya Kongres Nasional Kedua Pemuda Indonesia. Yang itulah yang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di sana yang penting ini bagi adik-adik dan kita sekalian adalah bahwa pemuda Indonesia itu melahirkan kesepakatan yang luar biasa, bahwa itu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Tanah yang satu, berbangsa satu, satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia. Dan pada saat itu Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Ini penting. Inilah kalau keputusan penting yang diambil dalam kongres itu. Dan kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya ini kita jadi lagu kebangsaan sama sekali. Jadi bukan pada 17 Agustus. Nah, inilah yang menjadi gambaran dan memang memiliki suatu perbedaan ya. Kalau di Kongres Pemuda itu tidak ada catatan yang menyebutkan membentuk satu wadah bersama, sedangkan dalam Kongres Nasional pertama mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ini terjadi perdebatan yang panjang luar biasa ya, dan akhirnya menyepakati membentuk satu wadah bersama yang diberi nama dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, disingkat KMHDI. Ini belum ada sebelumnya ya, karena sebelumnya ada pemikiran, ada sumbang pikir, ada argumentasi nama yang berbeda. Nah, setelah terbentuknya wadah bersama yang disebut dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu atau yang diberi nama dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ini, dibahaslah akhirnya lebih lanjut itu yang disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tercantum dengan jelas di sana bahwa forum tertingginya adalah Mahasabha. Kemudian ada Loka Sabha, ada Sabha dan Sabha khusus. Nah, karena ada kesepakatan inilah khusus untuk kader Vietnam, kader kita semua nih, Abi ya, semeton yang lain. Karena sudah disepakati dalam anggaran dasar KMHDI untuk forum tertinggi secara nasional itu adalah Mahasabha, maka selanjutnya forum dari mahasiswa Hindu Dharma Indonesia secara nasional itu atau forum tertingginya disebut dengan Mahasabha. Di Mahasabha ini tidak lagi membahas wadah, tetapi membahas tentang perubahan anggaran dasar, barangkali anggaran rumah tangga, kemudian pokok-pokok pikiran, ya, program kerja, dan yang terpenting kemudian adalah siapa yang melakukan ini. Jadi itulah yang dibahas di sana. Jadi pada kongres adalah bagaimana membahas, mewujudkan ya, itu dari belum ada menjadi ada, itulah yang beliau lakukan ya.
Dan di dalam Mahasabha itu sudah ada. Jadi 4 pilar organisasi ya, ini anggota, kemudian sekretariat, dana, pengurus, kemudian 1 lagi sama dengan administrasi dan dokumen ini sudah lengkap. Ya, pasca kongres sudah lengkap. Ya. Nah, itulah sebabnya selanjutnya itu dibahas kembali apakah tetap anggaran dasarnya seperti itu dan sebagainya. Oke, itu adik-adik Beli dan Mbok sudah sangat paham, bahkan mungkin lebih paham dari Beli Anom, dan sangat bersyukur Astung Karo sekali KMHDI menjadi kebanggaan umat Hindu seluruh Indonesia, khususnya bagi mahasiswa. Dan jangan lupa bagi Beli dan Mbok, adik-adik sekalian, para kader di seluruh Indonesia, untuk lebih membaca lagi, belajar lagi di anggaran dasar, karena Beli Anom melihat di anggaran dasar yang pertama bahwa kegiatan dari KMHDI adalah untuk meningkatkan swadharma dan paradharma. Ini luas sekali artinya. Demikianlah yang bisa Beli Anom sampaikan. Jadi sekali lagi, kongres itu adalah pertemuan besar dari utusan atau perwakilan mahasiswa Hindu Dharma dari seluruh Indonesia. Itu kalau tidak salah ada 14 provinsi, 12 yang hadir, kemudian 2 yang tidak bisa hadir, tidak langsung namun mendukung. Kemudian juga di sana membahas dan memutuskan wadah bagi mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ya, secara nasional. Sedangkan Mahasabha adalah forum tertinggi setelah terbentuknya KMHDI. Semoga bermanfaat dan silakan share, kita sampaikan kepada adik sekalian ya, yang merasa sangat penting menyampaikan hal ini dan menjadi bahan kajian bagi semeton sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang, dan jangan lupa sampaikan kritik, saran, pendapat di kolom komentar di video Beli Anom agar Beli Anom bisa memperbaiki di kedepan. Mohon maaf sekali lagi, yang akhiri dengan peran Santi. Om Santi 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 Om.